Jika The Fool menandakan awal dari klub tarot, maka The World menandakan akhir. Sebuah akhir yang sempurna dari sebuah siklus dan bentuk penyempurnaan. Klein menamai smurfnya The World, karena ia berharap hal itu akan membawa pada sebuah awal dan akhir yang indah. Di masa depan, aku akan bisa membuat The World mengajukan permintaan, atau melakukan hal-hal yang tidak nyaman jika aku sendiri yang melakukannya. Ini akan sangat mengurangi kemungkinan runtuhnya citraku sebagai Tuan Fool. Dengan akun alternatif, tidak, sebuah smurf, hidup benar-benar terasa lengkap. Klein menghela napas lega, dan melambaikan tangan untuk menghapus The World. Setelah itu, ia menyebarkan spiritualitasnya, membungkus dirinya, lalu memicu penurunan keluar dalam kabut abu-abu, dan kembali ke dunia nyata. Ia meninggalkan All Black Eye milik Rosago di atas kabut abu-abu. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa menggunakan item itu dalam keadaan normal, dan ia harus terus-menerus khawatir jika benda itu ditemukan orang lain atau hilang. Setelah merapikan kembali bahan-bahan untuk ritual pemanggilan, Klein mendongak ke arah cahaya bulan merah tua yang menembus tirai, dipenuhi antisipasi untuk pertemuan besok. Dalam hal memahami kalangan bangsawan, ia percaya bahwa Nona Justice pasti akan melampaui 99% orang Loen. Dan dengan smurfnya, The World, ia bisa langsung menanyakan tentang keluarga Pound, tanpa perlu khawatir akan citranya sebagai The Fool. Tentu saja, semua itu harus dilakukan dengan cara yang lebih taktis. Bagaimanapun, Detektif Sherlock Moriarty juga sedang mencari informasi tentang keluarga Pound, dan hanya dengan informasi yang cukup, ia bisa melakukan ramalan di atas kabut abu-abu. Klein berpikir keras selama beberapa saat, sebelum akhirnya merasa tenang dan tertidur. Setelah masuk ke dalam kabut abu-abu, seolah sisa-sisa aura roh jahat itu telah sepenuhnya lenyap. Klein tidur sampai fajar, namun ia tidak melihat matahari, karena kabut tipis di luar. Ia melanjutkan rencananya seperti biasa, pergi ke sisa perpustakaan umum di Backland, namun ia tidak lagi bertanya pada pustakawan, ataupun menyebutkan keluarga Pound. Ia hanya membolak-balik bahan-bahan tentang bangsawan sendirian. 20 menit sebelum pukul 3 sore, Klein masuk lebih awal ke ruang misterius di atas kabut abu-abu. Di dalam istana yang luas dan kuno itu, ia duduk di kursi milik The Fool. Ia memanifestasikan The World palsu di seberang meja perunggu yang bernoda, sambil membiasakan diri mengoperasikan The World. Beberapa menit kemudian, Klein mengeluarkan arloji saku dan meliriknya, lalu mengirimkan pesan ke bintang merah tua yang melambangkan The Sun, agar bersiap untuk pertemuan. Sambil menunggu, ia bermain-main dengan All Black Eye, dan memasangkannya dengan rantai perak. Lalu, ia melilitkannya ke pergelangan tangan kanannya, dan menutupinya dengan lengan bajunya. Tepat pukul 3 sore, cahaya memancar dari istana yang menyerupai kediaman raksasa. Justice, The Hanged Man, dan The Sun masing-masing memproyeksikan siluet kabur berwarna merah tua. Selamat siang Tuan Fool. Selamat siang. Audrey hendak menyapa seluruh anggota klub tarot, ketika pandangannya tiba-tiba jatuh pada sosok yang duduk di ujung meja. Itu adalah sosok asing yang mengenakan jubah hitam bertudung. Sosoknya pun tampak ilusi dan samar. Ini siapa? Audrey memandang Tuan Fool dengan rasa penasaran sekaligus gembira. Apakah klub tarot bertambah besar lagi? Apakah itu Force atau Sio? Tidak. Tingginya tidak cocok. Apakah orang lain? Saat Audrey tenggelam dalam pikirannya, Klein bersandar santai dan berkata, "Ini anggota baru, Tuan World." Pada saat yang sama, melalui Spirit Vision yang diperkuat kabut abu-abu, ia menemukan bahwa warna permukaan dari proyeksi astral The Sun menjadi sedikit lebih murni, meskipun belum mencapai standar urutan 8. Penilaian awalnya adalah bahwa The Sun telah sepenuhnya mencerna ramuan Bard. "Halo," sapa Audrey sopan, dengan rasa ingin tahu meneliti anggota baru itu. Ia dengan cepat membaca beberapa detail melalui kabut samar. Tuan World adalah orang yang pendiam. Ia jarang bergerak dan selalu memasang wajah datar. Aku penasaran dari mana asalnya. Loen? Intis? Atau tempat seaneh kota perak? Audrey mengangguk penuh pertimbangan. Setelah begitu banyak pertemuan, ia telah menyimpulkan satu hal dari fakta bahwa The Sun tidak dapat ikut berbincang. Kemungkinan besar ia tidak berbicara dalam bahasa Loen.
dan informasi yang ia dengar mungkin diterjemahkan oleh Tuan Full. Setelah The Hanged Man, Alger, dan The Sun, Derek menyapa The World secara bergiliran, yang dijawab oleh pendatang baru itu dengan respons yang cukup dingin. Klein memandang Justice dan berkata, "Dua kandidat yang kau ajukan masih dalam tahap pemeriksaan. Aku akan memberimu tugas sederhana. Kau dapat mempercayakannya pada mereka atas namamu. Ini bagian dari ujian?" Memang seharusnya seketat ini? Audrey sama sekali tidak kecewa, bahkan merasa bahwa hal itu perlu dilakukan. Anggota klub tarot harus dipilih dengan ketat. Tidak semua orang bisa menjadi anggotanya. Pikirnya dengan bangga sebelum menambahkan dengan nada agak bersalah. Dan fakta bahwa aku direkrut oleh Tuan Full sejak awal, menunjukkan bahwa aku beruntung, dan keberuntungan juga merupakan kualitas yang unik. Baiklah, silahkan berikan misinya, jawab Audrey dengan tegas. Klein mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas meja, menampilkan gambar Lanevus dan penampilannya. Selidiki pria dalam lukisan ini. Ia berada di backlund. Klein memunculkan potret itu di hadapan Nona Justice. Audrey melihat ke arah itu, dan mendapati seorang pemuda dengan rambut hitam tersisir rapi, dan kacamata bundar. Dahi pria itu lebar. Itu adalah lukisan cat minyak berwarna, dengan mata coklat mengejek yang tampak menonjol secara tidak wajar, dan di bagian bawah tertulis, alias sebelumnya, Lanevus, beserta informasi lainnya. Ini misi yang sederhana, yang berarti targetnya tidak terlalu kuat. Namun, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya, sehingga Tuan Full mengetahui keberadaannya. Meskipun misinya sederhana, mungkin ada tujuan yang lebih dalam di baliknya. Untuk seseorang sekuat dia, ini seharusnya bukan sekadar ujian. Audrey membiarkan pikirannya dipenuhi oleh berbagai dugaan. Hanya setelah beberapa detik ia berkata, "Akan kuserahkan kepada mereka." Kedua wanita itu tampaknya memiliki banyak koneksi di Backland yang akan membantu dalam menemukan Lanevus. Setelah memastikan hal-hal yang berkaitan dengan balas dendamnya, Klein terdiam dan dengan sengaja membiarkan smartnya menjadi pusat perhatian. The World mengamati sekeliling dan berbicara dengan suara parau. Tuan Full memberitahuku bahwa aku bisa mengeluarkan misi dan mengumpulkan bahan di sini. Apakah benar begitu? Benar. Audrey mengangguk anggun dan berkata, "Namun, kau perlu menunggu dengan sabar. Setelah ini adalah waktu pembacaan Tuan Full. Aku telah menyelesaikan misiku untuk membunuh Duta Besar Intis, Bakerland, tetapi aku bahkan tidak menyebutkannya, hanya demi mengisi waktu ini," pikirnya sambil sedikit mengangkat dagu. "Nona Justice, kau benar-benar punya rasa kepemilikan yang besar. Aku harus membayar harga dari sebuah pengetahuan nanti, agar pembunuhan Bakerland benar-benar berakhir." Klein memalingkan pandangannya sambil terhibur, lalu melihat ke arah The Hanged Man. Alger Wilson tidak berbicara sembarangan karena kemunculan anggota baru. Ia tetap diam dan mengamati secara diam-diam. Pada saat itu, ketika ia melihat Tuan Full memandangnya, ia segera membungkuk dengan cepat dan rendah hati sambil berkata, "Kali ini, masih ada 6 halaman. Halaman terakhir akan kuberikan pada Anda di lain waktu." "Baiklah." Klein mengangguk. The Hanged Man segera memusatkan pikirannya, mengingat isinya, lalu menyampaikannya dengan pikirannya. Ia dengan cepat menulis 6 halaman buku harian, dan melihatnya tiba-tiba lenyap dan muncul di tangan Klein. Klein menunduk dan membaca isi halaman pertama. Tanggal 9 Februari. Aku memiliki anak ketiga. Aku menamainya Bornova. Putri sulungku Bernadette. Beruntung. Ibunya dan aku hanyalah Beyonder urutan rendah saat itu. Ia bebas memilih jalur yang ingin ia tempuh. Putra sulungku, Seal, adalah yang paling malang. Ia mewarisi sedikit karakteristik Beyonder, tetapi ia harus mengikuti jalurku. Mungkin ia bisa melakukan perubahan pada urutan 4, tetapi mencapai urutan tinggi tidaklah mudah. Putraku yang kedua, Bornova, berada dalam situasi yang lebih baik daripada Seal, namun masih lebih buruk daripada kakaknya. Aku memberinya karakteristik yang setara dengan Beyonder urutan 5. Ini telah mengurangi bebanku, memungkinkan aku untuk mencerna ramuanku lebih cepat, mempercepat kemajuanku. Dan saat ia baru lahir, ia sudah menunjukkan berbagai ciri seorang astromancer. Zaratul diam-diam datang untuk memberi selamat kepadaku.
dan memuji Bornova sebagai malaikat yang menggemaskan. Aku bertanya pada sang ahli ramalan ini, apa yang akan ia capai di masa depan? Ia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ketika aku menanyakan tentang masa depan Seal, ia akhirnya berkata bahwa kematian adalah akhir yang tak terhindarkan, tetapi mungkin itu adalah hal yang baik. Serius, kata-kata seorang sihir selalu begitu samar, hingga membuat orang lain ingin membelah mulut mereka agar berbicara lebih jelas. Ketika akhirnya aku bertanya tentang masa depan Bernadette, ia tiba-tiba menjadi sangat serius. Ia berkata bahwa dia akan membenciku sedalam-dalamnya, berpaling dariku, dan ia akan menjadi sosok penting di dunia misterius. Terkadang, kau memang tidak seharusnya bertanya tentang hasil ramalan. Aku sulit mempercayai bahwa Bernadetteku yang manis dan baik hati, yang peduli pada saudaranya, menyayangi ayahnya, dan memanjakan ibunya, akan membenciku dan mengkhianatiku. Mengapa itu bisa terjadi? Apa tindakan keterlaluan yang kulakukan? Mungkin dia akan mencintai seseorang yang tidak kusetujui. Bajingan yang akan kubunuh? Tidak, Zaratul bukanlah seorang peramal, dan ramalan yang ia terima mungkin saja salah. Lupakan saja Rosel. Kurasa aku mencium aroma drama keluarga yang berlebihan. Setelah membaca halaman pertama buku harian itu, Klein tak bisa menahan diri untuk menyindir dalam hati. Pada saat yang sama, ia secara alami teringat apa yang pernah dikatakan Zaratul tentang masa depan Bernadette. Seorang tokoh penting di dunia misterius. Apakah ini merujuk pada dunia para Beyonder? Pada level seperti apa seseorang dianggap tokoh penting? Klein membalik halaman-halaman itu dengan penuh pemikiran. Tanggal 22 Mei, Florent dari keluarga Sauron sebenarnya ingin aku menjadi bawahannya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan menjadi budak? Sikapnya benar-benar tidak bisa diterima. Aku bersumpah suatu hari nanti, akan membuatnya membayar mahal atas kesombongannya hari ini. Namun, beberapa hal yang ia sebutkan sangat menarik, dan layak dipikirkan. Florent bilang, bahwa sejarah keluarga Sauron telah melampaui 2000 tahun, bahkan lebih tua daripada sejarah gereja God of Craftsmanship itu sendiri. Mereka menyaksikan segala bentuk kerjasama dan pertikaian, cahaya dan kegelapan, di zaman keempat, dan tetap bertahan sampai hari ini. Selain keluarga Augustus dari Loen, keluarga Einhorn dari Feysak, dan keluarga Castia dari Feyenopoter, keluarga-keluarga kuat lain yang dulu dianggap setara, seperti keluarga Antigonus dan keluarga Zaratul, kini telah menjadi sisa-sisa sejarah, atau berubah menjadi tikus god yang bersembunyi dari publik, sebagai eksistensi yang mencurigakan. Dia bilang, bahwa menjadikanku sebagai bawahannya, seorang bawahan dari keluarga Sauron yang kuno dan agung, adalah sebuah anugerah untukku. Saat itu, aku ingin menyetubuhi 8 generasi leluhurnya sekaligus. Namun, fakta bahwa keluarga Sauron memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun, memang mengejutkan. Zaman keempat dikenal sebagai zaman para dewa. Baik 7 dewa ortodoks di masa kini, maupun Death, Primordial Demones, The Dark Side of the Universe, hingga True Creator, semuanya tetap aktif di dunia nyata. Konon mereka kerap melakukan mukjizat. Untuk bisa bertahan hingga hari ini, dan menikmati kedudukan tinggi seperti sekarang, jelas bukan hal yang mudah bagi keluarga Sauron. Sejarah panjang mereka memberikan jauh lebih banyak dari sekedar kesombongan. Mereka pasti menyembunyikan banyak rahasia, dan mungkin juga menyimpan artefak tersegel yang amat mengerikan. Mereka benar-benar ibarat kolosus yang berdiri tegak di atas bumi, yang bahkan tak bisa ditatap langsung oleh manusia biasa. Setelah membaca bagian itu, Klein memunculkan banyak dugaan. Untuk Rosel bisa menggulingkan kekuasaan keluarga Sauron, ia pasti melalui perjuangan yang menakutkan dan mengguncang jiwa. Bahkan jika keluarga Sauron tidak memiliki artefak tersegel peringkat 0, mereka jelas tidak kekurangan artefak tersegel peringkat 1. Apalagi jika mereka memiliki Beyonder urutan tinggi, maka sekalipun gereja God of Steam and Machinery mendukung Rosel sepenuhnya, kemungkinan hasilnya tetap tidak akan menguntungkan. Apakah mungkin sebelum semua itu terjadi, keluarga Sauron memang sudah mulai merosot dan melemah, dan revolusi Intis hanyalah manifestasi eksternal dari kondisi itu? Apa yang mereka alami pada masa itu? Apakah mereka kehilangan artefak tersegel? Apakah Beyonder urutan tinggi mereka mati?
Apakah itu menarik perhatian banyak orang ambisius? Dilihat dari catatan harian ini, keluarga Augustus dari Lowen tampaknya tidak asing dengan keluarga Antigonus dan Zaratul. Secara internal, mereka pasti memiliki catatan yang berkaitan. The Sun pernah menyebutkan bahwa kota Perak telah bertahan selama lebih dari 2.500 tahun di era kegelapan. Menurut perkiraan awal Klein, itulah tanggal terjadinya bencana besar. 200 tahun terakhir, keluarga Sauron mengaku memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Klein penasaran apakah sejarah itu meluas hingga masa sebelum kota Perak berdiri. Aku akan mencoba mencari kesempatan untuk menyebutkan klan Sauron dan melihat reaksi Sun. Jika dia menunjukkan ekspresi terkejut, itu secara tidak langsung, berarti keluarga Sauron baru bangkit setelah bencana besar. Mungkin mereka memperoleh keuntungan besar dari bencana itu, hingga menjadi kaum bangsawan di zaman keempat, dan keluarga kerajaan di zaman kelima. Ya, bahkan, jika Sun tidak tahu, itu belum tentu membuktikan segalanya. Mungkin dia memang tidak belajar sejarah dengan baik. Saat Klein membuka halaman ketiga, ia mendapati bahwa isinya kemungkinan ditulis pada awal masa Rosel menjabat sebagai konsul Republik Intis. Dari catatan di halaman itu, terlihat bahwa Rosel telah menyusun dan memberlakukan kitab hukum perdata baru yang mendorong penemuan, melindungi perdagangan, serta memicu munculnya revolusi industri. Ia tidak hanya sekadar memuaskan selera humornya yang aneh, dengan berperan sebagai Napoleon dunia ini, atau memenuhi ambisinya untuk mengubah dunia. Apa yang ia lakukan juga membantunya berdamai dengan gereja Eternal Blazing Sun. Eternal Blazing Sun juga dikenal sebagai dewa perbuatan, pelindung perdagangan. Semakin mutakhir hukum perdata itu, dan semakin makmur perdagangan yang dihasilkan, semakin sesuai pula dengan kebutuhan gereja tersebut. Dilihat dari bagian catatan ini, hubungan antara Rosel dan gereja Eternal Blazing Sun secara bertahap mulai mencair dan membaik. Ketika lebih dari 10 tahun kemudian, ia secara terang-terangan menyebut dirinya kaisar dan mengambil gelar kaisar, besar kemungkinan ia telah memperoleh dukungan dari dua gereja sekaligus. Jika tidak, langkah itu akan terlalu berisiko. Lalu, apa yang menyebabkan pembunuhannya? Klein menatap halaman keempat dengan penuh rasa ingin tahu. Tanggal 11 Agustus, si tolol Floren pamer lagi. Dia bilang bahwa dia adalah anggota keluarga Sauron yang paling berpotensi menjadi Beyonder urutan tinggi, karena ia sangat mirip dengan buyut kakeknya. Apakah itu ada kaitannya? Aku memperhatikan tubuhnya dari atas ke bawah, kiri ke kanan, tapi tidak menemukan tanda-tanda bakat sedikit pun. Selain itu, dalam bidang Beyonder, apakah bakat itu penting? Ya, memahami esensi dari berakting bisa menjadi inti dari bakat, tapi itu tidak wajib. Selama seseorang mengetahui metode berakting, dan tidak sebodoh itu hingga salah paham, atau menghindari tindakan yang mudah menyebabkan kehilangan kendali, maka ia memiliki peluang untuk sepenuhnya mencerna ramuan. Artinya, hanya perlu menghabiskan sedikit lebih banyak waktu dan usaha. Sepanjang hidup seseorang, menjadi Beyonder urutan tinggi bukanlah hal yang mustahil. Hambatan utama untuk menjadi Beyonder urutan tinggi adalah sulitnya memperoleh bahan Beyonder dan kesulitan dalam melakukan ritual yang sesuai. Tentu, aku harus mengakui bahwa mereka yang terlahir sebagai Beyonder memang punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Apakah buyut-buyut kakek Floren adalah Beyonder urutan tinggi? Apakah kemiripan dengannya berarti bakat? Dari catatan ini terlihat bahwa saat menulisnya, Rosel masih sangat muda dan belum menyadari dua hukum tentang karakteristik Beyonder, keabadian dan keterjagaan. Klein mengangguk samar. Dengan pengetahuan yang ia miliki sekarang, ia bisa memahami makna tersembunyi dari ucapan Floren Sauron. Karakteristik Beyonder dari seorang Beyonder urutan tinggi akan menyimpan tanda roh. Inilah salah satu alasan mengapa orang mudah kehilangan kendali saat meramu ramuan yang menggunakan bahan tersebut. Dan mereka yang mirip dengan pemilik aslinya bisa menghindari pengaruh negatif itu sejauh mungkin. Peluang keberhasilan mereka lebih tinggi dari rata-rata orang biasa, sehingga dianggap berbakat. Cara artefak suci mengenali tuannya mungkin juga didasari kondisi yang sama. Metode ini mencapai tujuan yang sama melalui cara berbeda dibandingkan metode berakting, tetapi tidak bisa diterapkan secara luas. Setelah berhasil naik tingkat, seseorang tetap harus menjalani metode berakting yang diperlukan ramuan untuk sepenuhnya mencerna karakteristiknya.
Sambil berpikir, Klein melirik 2 entry di bagian belakang halaman, dan menemukan bahwa Kaisar Rosel sangat menikmati kebebasan diintis. Namun ia khawatir calon istrinya kelak akan sama bebasnya. Kertas berdesir saat Klein meletakkan halaman kelima di atas. Tanggal 20 April, aku kembali menghadiri pertemuan rahasia organisasi kuno itu. Para anggotanya masih saja membuatku gemetar. Sulit dipercaya bahwa mereka semua adalah anggota organisasi ini. Kali ini, aku mempelajari sebagian filosofi organisasi kuno itu. Mereka percaya bahwa manusia akan selalu kehilangan sebagian individualitasnya, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka tertidur. Oleh karena itu, dengan berusaha keras mengamati dan mengingat diri sendiri, seseorang dapat menggunakan berbagai macam informasi untuk mencapai pemurnian yang dibutuhkan saat menghadapi akhir zaman. Mereka telah menjaga dan mewariskan rahasia selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Mereka percaya bahwa senja tak terelakkan, dan kiamat tidak bisa dihindari. Mereka percaya kepada original creator, dan meyakini bahwa dia tidak benar-benar mati. Ketika senja tiba dan segalanya berakhir, dia akan terbangun dari tidurnya dan membawa segalanya kembali kepadanya. Dia akan menciptakan dunia baru, sejarah baru. Segala tindakan organisasi ini berakar dari kepercayaan itu. Bisa dibilang, mereka menunjukkan permusuhan besar terhadap True Creator. Mereka tidak segan-segan menyebutnya sebagai makhluk yang jatuh dan jahat. Mereka menguasai Blasphemy Slate kedua dan 22 jalur keilahian, tetapi mereka hanya mengizinkan anggota memilih beberapa di antaranya, kecuali mereka yang sudah menjadi Beyonder ketika bergabung. Apakah ada rahasia di balik jalur-jalur itu? Aku akan mencatatnya dulu dan menganalisisnya nanti. Jalur-jalur itu adalah Bard, Sailor, Reader, dan Spectator. Haha, aku harus mengubah kebiasaanku menyebut jalur-jalur ini sebagai urutan mulai sekarang. Menggunakan istilah itu di organisasi kuno ini, membuatku tampak seperti orang yang tidak berpendidikan. Ini sangat mirip dengan apa yang telah aku analisis dari hubungan permusuhan dan permintaan Tuan A, di mana jalur Bard, Sailor, Reader, dan Secret Suppliant bisa saling ditukar pada urutan 4. Apakah manipulator adalah urutan tinggi dari jalur spektator? Mengapa banyak organisasi rahasia menyatakan bahwa kiamat pasti akan datang suatu hari nanti? Misalnya Sekte Demones, organisasi kuno ini, dan mereka sendiri tidak menggunakannya untuk mengajak orang masuk. Apakah itu hanya bagian dari indoktrinasi? Ataukah kiamat benar-benar akan datang? Klein memikirkan banyak hal, tetapi karena kurangnya informasi, ia tidak bisa menarik kesimpulan pasti. Pada saat yang sama, ia tak bisa menahan diri untuk menyindir dalam hati. Rosel, bisakah kau menuliskan nama organisasi itu saja? Menahan perubahan ekspresi dan gerak tubuhnya, Klein membuka halaman terakhir yang isinya relatif singkat, dan mulai membaca. Tanggal 1 Januari, awal tahun baru. Kebetulan aku menyelesaikan kartu blasphemy pertamaku. Aku akan menyembunyikan rahasia tertinggi dari 22 jalur keilahian ke dalam kartu blasphemy yang berbeda dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Jika segalanya gagal, kartu-kartu itu akan menjadi jaminan terbaik bagi anak-anakku. Haha, aku akan mengacaukan tatanan yang ingin mereka bentuk dan menyebarkan misteri terdalam keilahian. Kartu-kartu blasphemy ini akan memiliki sifat anti ramalan dan anti nubuat. Selain yang kuberikan kepada anak-anakku, mereka yang ditakdirkanlah yang akan menerimanya. Aku adalah seseorang yang selalu membalas dendam sampai tuntas, dan setelah aku mati, siapa peduli jika langit ditenggelamkan banjir? Oh, kalimat itu bukan ciptaanku. Singkatnya, semakin kacau dunia ini, semakin baik. Aku harus memikirkan bagaimana cara menamai kartu-kartu blasphemy yang akan membentuk satu set. Jalur keilahian berjumlah 22. Kartu Major Arcana Tarot juga berjumlah 22. Keduanya bisa cocok cukup baik, tapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan persyaratan. Aku perlu melakukan beberapa perubahan agar cocok dengan nama-nama ramuan aslinya. Organisasi kuno itu adalah jaminan terakhir dan terbesarku. Aku tidak tahu apakah mereka akan mendukungku, atau bagaimana cara mereka melakukannya. Aku masih ingat keterkejutanku saat pertama kali melihat Blasphemy Slate. Jadi ternyata jalur-jalur Beyonder adalah jalur keilahian. Memang benar bahwa Blasphemy Slate itu menghina para dewa. Di atas urutan 1 dari setiap jalur,
Masih ada urutan 0. Dan ada ramuan serta ritual yang menyertainya. Setiap jalur hanya dapat memiliki satu urutan 0. Dan urutan 0 adalah urutan dari dewa sejati. Sebagai contoh, urutan 0 San. Urutan 0. Masih ada urutan 0 di atas urutan 1. Urutan 0 setara dengan dewa sejati. Hanya boleh ada satu urutan 0 untuk setiap jalur urutan. Apakah ini arti sesungguhnya dari jalan menuju keilahian? Selama seseorang meminum ramuan yang sesuai, melakukan ritual, dan menguasai metode bertindak untuk mencerna karakteristik Beyonder, orang biasa bisa menjadi dewa selangkah demi selangkah. Ini benar-benar penghujatan. Apakah bahan utama dari ramuan terakhir itu mungkin berupa keilahian, darah suci, dan tubuh dari Eternal Blazing Sun? Informasi pada halaman terakhir buku harian itu begitu padat, hingga Klein hampir tak sanggup berpikir. Ia hampir melakukan gerakan tubuh tambahan tanpa sadar. 22 jalur keilahian sesuai dengan 22 urutan 0. Urutan 0, Sun, terdengar sangat kuat. Mungkinkah ada urutan 0, Death? Aku penasaran apa nama yang sesuai dengan Sang Dewi dan Lord of Storm. Menurut deskripsi Kaisar Rosel, beberapa kartu ini identik dengan kartu Major Arcana dalam Tarot, tetapi beberapa lainnya berbeda. Kartu-kartu blasfemi yang ia ciptakan telah distandardisasi dengan nama-nama ramuan. Ini tidak bisa lagi disebut sebagai ramuan. Apakah alasan Kaisar menyesal tidak memilih jalur Seer, Apprentice, atau Marauder? Karena urutan 0 yang sesuai dengan mereka belum muncul. Lalu, apa alasan dari munculnya wujud personifikasi Hidden Sage, yang secara simbolis adalah dewa? Apa sebenarnya yang direncanakan Rosel? Rasanya seolah ia menjadi musuh seluruh dunia, dan itu hanya mungkin terjadi jika ada organisasi misterius dan kuno di balik semuanya. Primordial Demones adalah nama urutan 0 dari jalur Demones. Klein perlahan menemukan kembali alur pikirannya, dan menahan gejolak di dalam kepalanya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh kehilangan kendali dalam masalah ini. Ia harus segera memulihkan diri. Jika tidak, Justice dan The Hanged Man akan menyadari ada yang aneh. Tuan Full telah membaca halaman itu terlalu lama. Aku benar-benar ingin mendapatkan salah satu dari kartu-kartu blasfemi yang diciptakan Kaisar Rosel. Aku ingin tahu apa lagi yang ada di dalamnya, selain formula ramuan yang memberikan keilahian, dan ritual yang menyertainya. Klein menahan keterkejutannya dan rasa penasarannya, lalu membuat buku harian Rosel menghilang dari tangannya. Ia mengetukkan jari pada sudut meja perunggu, dan memandang ke samping. Nona Justice, kerja bagus. Kau menyelesaikan Bakerland dalam waktu kurang dari seminggu. Sesuai kesepakatan, pembayaran seperti apa yang kau inginkan? Bakerland sudah mati. Secepat itu, Alger telah meninggalkan pulau-pulau itu dalam beberapa hari terakhir, dan belum menerima informasi apapun. Ia sempat terkejut, membuat Audrey, yang diam-diam mengamatinya, merasa senang. Bahkan jika Alger berada di ibu kota Kepulauan Rorstead, kota kedermawanan, Bayam, ia mungkin belum mendapatkan kabar tepat waktu. Bagaimanapun, kabel telegraf hanya dapat mengirimkan informasi terbatas. Kecuali jika berita itu benar-benar mendesak atau penting, biasanya akan ada keterlambatan beberapa hari. Kadang-kadang, para kolonis Kepulauan Rorstead bahkan memerlukan waktu 1 hingga 2 bulan untuk mengetahui situasi terbaru di benua utara. Menahan pikirannya, The Hanged Man memandang Tuan Full yang dikelilingi kabut tebal, dan berkata dengan nada hormat dan sedikit kerendahan hati. Aku minta maaf, aku baru saja berhasil menghubungi seseorang, dan tidak bisa membantu. Ini adalah sebuah komisi, bukan permintaan bantuan. Jangan khawatir soal itu. Klein terkekeh kecil. Ia mengalihkan pandangannya kembali pada Nona Justice, menunggu gadis itu menyebutkan apa yang ia inginkan sebagai imbalan. Semoga Sang Dewi memberkahiku. Tolong, jangan biarkan permintaan Nona Justice terlalu sulit. Akan lebih baik jika aku bisa membayarnya dengan pengetahuan. Aku telah mempelajari banyak hal luar biasa dari buku harian Rosel. Klein diam-diam berdoa kepada Sang Dewi. Tentu saja, ia sangat sadar bahwa dengan kabut abu-abu yang memisahkan mereka, Dewi Evernight jelas tidak akan mendengar doanya. Audrey menggerakkan matanya ke sana kemari, sambil berpikir selama beberapa detik. Jujurlah dan jangan serakah, Audrey. Tetaplah berpegang pada prinsipmu.
Ia tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, sebenarnya akulah yang masih berutang pada Anda." "Tidak, aku berutang pada utusan yang Anda berkati sebagai imbalan. Hadiah atas Vice Admiral Kilangos bernilai total 30.000 pound. Aku seharusnya memberikan 15.000 pound kepada utusan yang Anda berkati. Pembunuhan Beckerland bernilai 10.000 pound, jadi aku masih harus membayar tambahan 5.000 pound. Namun, karena masalah Beckerland, kondisi keuanganku akhir-akhir ini agak ketat. Aku hanya bisa membayar hadiah ini dalam beberapa bulan. Tuan Full, apakah itu tidak masalah?" Setelah selesai berbicara, Audrey diam-diam menghela napas. Ia merasa seperti batu kecil yang menekan dadanya, dan akhirnya terangkat. Meskipun membicarakan uang dan menghitung pembayaran di depan Tuan Full terasa agak tidak pantas, aku tidak bisa menyembunyikan hadiah yang kuterima dari utusannya. Audrey bergumam dalam hati. Adapun perkebunan besar senilai lebih dari 8.000 pound, itu merupakan bentuk ucapan terima kasih pribadi dari Duke Negan, dan bukan hadiah resmi. 5.000 pound? Aku bisa mendapatkan 5.000 pound lagi. Total hadiah Kilangos ternyata mencapai 30.000 pound. Klien terkejut. Segera setelah itu, ia terjebak dalam pergulatan batin yang intens. Seharusnya aku membayar hadiah ini kepada Tuan Azik, tetapi aku tak akan bisa menghubunginya dalam waktu lama. Menyimpan uang ini akan sia-sia. Lebih baik aku menggunakannya untuk meningkatkan diriku sendiri. Ketika waktunya tiba, aku akan membayarnya kembali dengan memberikan bantuan. Klien memutuskan dalam 3 detik, dan mengangguk ringan pada Nona Justice. Tentu, mendengar jawaban Tuan Full, postur duduk Audrey tetap anggun, tetapi hatinya benar-benar tenang. Saat itu, klien menyandarkan punggungnya ke kursi, dan terdiam. Kemudian, ia diam-diam memanipulasi Smurf-nya dari posisi kendali. The Wall berdehem dan berkata, "Bolehkah aku berbicara sekarang?" Audrey memandang Tuan Full, dan setelah melihat tidak ada tanggapan, ia mengangguk sedikit dan berkata, "Tentu." Pada saat yang sama, ia kembali melakukan pembacaan terhadap anggota baru itu, The World, dan membuat penilaian. Saat aku menyebutkan bahwa pembunuhan Duta Besar Beckerland adalah hasil dari komisi dariku, dia tidak menunjukkan keterkejutan atau rasa heran. Itu berarti dia tidak tahu pentingnya masalah itu, tidak mengerti pentingnya seorang duta besar, atau dia adalah seseorang yang mampu tetap tenang, dan pandai menyembunyikan emosi serta gerak tubuhnya. Cara dia menggerakkan bibirnya tidak cocok dengan apa yang dia katakan. Itu pasti sudah diterjemahkan oleh Tuan Full, sehingga aku tak bisa menangkap kebiasaan vokalnya yang asli, atau mengetahui bahasa apa yang biasa ia gunakan. Pikiran-pikiran itu berkelebat di benak Audrey, sebelum suara serak Tuan Walt terdengar. "Aku ingin memperoleh akar sejati dari Miss Trin, setidaknya 60 ml sarinya, serta kristal sumsum dari Spring of the Elves, dan cairan tulang belakang lengkap dari Dark Patterned Black Panther. Siapa di antara kalian yang bisa menyediakannya, atau memberi petunjuk terkait? Apa yang kalian inginkan sebagai imbalan?" Klien menambahkan bahan Beyonder yang dibutuhkan oleh apotekari ke dalam komisi itu, agar para anggota klub tarot tidak dapat menebak bahan utama dari formula yang ia inginkan. Sebelum Justice dan The Hanged Man sempat bereaksi, The Sun yang diam sejak awal akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Aku tahu di mana Miss Trin berada, dan aku bisa membantumu mendapatkan bahan itu. Namun, aku harus menunggu sampai aku menyelesaikan kenaikanku, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk bergabung dengan tim patroli yang sesuai. Akhir-akhir ini, ia telah mengumpulkan poin jasa dan hadiah. Ia bekerja keras untuk memperoleh bahan utama Light Suppliant melalui pejabat dan pertukaran pribadi Kota Perak. Namun, ia masih kekurangan cukup banyak, seperti yang diharapkan dari berbahayanya Kota Perak, dengan banyak monsternya." Klien diam-diam mengagumi, lalu membiarkan The Walt bertanya, "Lalu apa yang kau inginkan sebagai imbalannya?" Tanpa ragu, Derek menjawab, "Sebuah senjata yang cocok denganku, dan dapat meningkatkan kekuatan tempurku." Alasan ia tidak menyebutkan bahan yang sesuai dengan Light Suppliant adalah, karena Kota Perak sudah memilikinya. Ia dapat memperolehnya melalui usahanya sendiri. Mendengar permintaan ini, klien segera teringat pada pedang baja berukiran rune, yang pernah muncul di pertemuan Beyonder yang diselenggarakan oleh pria tua Eye of Wisdom. Pedang itu cukup tajam,
memiliki efek pengusiran dan pemurnian, serta dapat digunakan selama 3 tahun. Harganya 500 pound, benar-benar sesuai dengan deskripsi kebutuhan The Sun. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Pedang itu sudah dibeli orang lain. Klein diam-diam menatap para anggota, sementara The World mengangguk dan berkata, "Aku akan mencari senjata yang memenuhi persyaratanmu secepat mungkin." "Apakah transaksi ini akan disaksikan oleh Tuan Full?" Klein mengangguk sedikit untuk menyatakan persetujuan. Saat itu, Audrey melirik The Sun dan memperingatkannya. Selain sari mistrin, bahan-bahan yang diminta oleh Tuan Walt itu sesuai dengan urutan 7. Harganya kira-kira 500 hingga 700 pound. Ia merasa The Sun terlalu polos, dan khawatir bahwa dia akan ditipu oleh Tuan Walt, yang tak dapat dibaca dengan senjata murahan. Meskipun Tuan Full tidak memihak dan menganjurkan pertukaran yang adil, itu bukanlah wewenangnya untuk menghentikan transaksi, jika kedua belah pihak setuju. Bagaimanapun, beberapa barang bernilai rendah bisa saja dibutuhkan dengan sangat mendesak, jadi menambahkan premi pada harganya adalah hal yang sangat normal. Audrey berpikir dalam hati, sebuah formula urutan 7 bernilai sekitar 800 pound. Tambah Algier. Ia memang memiliki ketidaksukaan naluriah terhadap anggota baru. Klein menerjemahkannya dengan cukup kesulitan, karena ia tidak tahu apa satuan mata uang pound, jika dibandingkan dengan mata uang di kota Perak, dan hanya bisa menggunakan harga formula ramuan urutan 9 sebagai perbandingan. "Aku mengerti." Derek sedikit mengangguk, lalu diam-diam menambahkan, "Terima kasih." The World tetap mempertahankan sifatnya yang tenang dan dingin, tidak memberi komentar tentang apa yang baru saja terjadi. Ia berpaling ke Justice dan The Hanged Man, menunggu tanggapan mereka. Audrey berpikir selama beberapa detik lalu berkata, "Formula ramuan untuk psikiatris beserta bahan Beyonder yang sesuai. Itu adalah urutan 7 dari jalur spektator. Kau bisa mengumpulkan informasinya terlebih dahulu, tak perlu terburu-buru membelinya. Begitu aku memiliki petunjuk tentang Dark Pattern Black Panther dan kristal sumsum dari Spring of the Elves, kita bisa melanjutkan transaksi. Jika kau mau menukarnya dengan pound emas, kau bisa membelinya kapan saja. Meskipun aku sedang kekurangan uang akhir-akhir ini, aku tetap bisa mengumpulkan cukup banyak jika itu mendesak." Audrey menenangkan dirinya sendiri. Algier berkata dengan suara dalam, "Formula ramuan urutan 6 dari jalur Sailor, Windblast. Ini akan lebih mahal daripada bahan Beyonder yang kau inginkan, jika digabungkan. Jika kau menemukannya, pikirkan pembayaran tambahan yang diperlukan untuk menutup selisihnya. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan bisa membantumu mengumpulkan bahan-bahan itu. Bahkan jika hanya salah satunya, kau tidak perlu mengeluarkan sumber daya apapun di muka. Tuan Hanged Man seharusnya memiliki hubungan dekat dengan gereja Lord of Storm. Dia seharusnya bisa mendapatkan formula Windblast secara normal, bukan? Apakah dia mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia sedang mencerna ramuan Seafarer dengan cepat?" Klein terkejut. "Baiklah," jawab The World dengan suara rendah, lalu berkata, "Aku punya satu permintaan lagi." The World menatap sekeliling dan berkata, "Aku ingin mendapatkan informasi tentang semua bangsawan yang jatuh miskin di kerajaan Loen, termasuk alamat mereka saat ini. Semakin rinci, semakin baik." Ia tidak secara langsung menyebutkan Baronet Pound, karena saat ini detektif Sherlock Moriarty sedang menangani penyelidikan terkait sebuah struktur bawah tanah yang melibatkan keluarga Pound. Klein tidak ingin Justice menebak identitas The World melalui hubungan ini. "Aku tak boleh mengabaikan satu detail pun." Ia menekankan hal itu pada dirinya sendiri. Audrey menatap kosong mendengar permintaan itu. Ia kembali meneliti sosok yang duduk di ujung meja perunggu panjang itu, dan bertanya hati-hati, "Apa yang ingin kau lakukan?" The World tertawa dengan suara serak. "Itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Aku hanya sedang mencari sesuatu. Aku tidak akan mencelakai mereka. Aku bisa bersumpah akan hal itu, dan membiarkan Tuan Full menjadi saksinya." Tuan Walt benar-benar pandai mengendalikan bahasa tubuhnya. Apakah urutannya merupakan musuh alami bagi seorang spektator atau telepatis? Audrey mengangguk penuh pertimbangan dan berkata, "Aku tahu beberapa informasi tentang para bangsawan yang jatuh miskin, tapi informasinya tidak cukup rinci, konkret, atau menyeluruh. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan semuanya. Akan memakan waktu 3 atau 4 hari,
Apakah itu bisa diterima? Sebagai seorang bangsawan, Audrey wajib mengetahui beberapa hal tentang orang-orang dari kelas yang sama. Ia selalu mendengar cerita-cerita menarik saat menghadiri berbagai pesta dansa, jamuan makan, dan pertemuan sosial, tapi semuanya bersifat terpotong-potong dan sulit dianggap sebagai pengetahuan yang menyeluruh. Lagi pula, ia bukan ahli di bidang ini dan masih perlu melengkapi detailnya dengan membaca buku, bertanya, dan memeriksa referensi agar tidak melewatkan satupun bangsawan miskin. Tidak masalah. The World tertawa rendah. Lalu, pembayaran seperti apa yang kau inginkan sebagai imbalannya? Hal-hal yang bisa kuberikan sekarang adalah beberapa sejarah rahasia dari zaman keempat, pengetahuan tentang beberapa jalur Beyonder, dan beberapa formula. Tapi terus terang, aku rasa informasi tentang bangsawan miskin tidak sebanding dengan formula ramuan urutan 7 atau 8. Kalau kau punya permintaan lain, aku bisa mencoba memenuhinya. Itu berarti nilainya tidak setara dengan formula ramuan urutan 8 atau 7, yang berarti aku tidak bisa meminta formula psikiatris. Audrey mulai berpikir serius. Dalam proses itu, ia diam-diam melirik ke arah Tuan Ful, berharap ada petunjuk, namun mendapati bahwa Tuan Ful diselimuti kabut abu-abu dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia seperti dewa yang memandang tanah di bawahnya. Baiklah, Audrey akhirnya mengambil keputusan dan tersenyum. Aku ingin mendengar pengetahuan tentang jalur Beyonder lain, tapi dengan syarat aku belum mengetahuinya. Yang mulia Tuan Ful, bisakah Anda menjadi hakimnya? Ya, jawab Klein dengan tenang. Kalau begitu, mari kita lakukan percakapan pribadi. Audrey menatap The World. Saat itu juga, Klein mengetuk meja, memisahkan The Sun dan The Hanged Man dari pendengaran dan penglihatan percakapan itu. Ia sengaja mengangguk pada Smurf-nya, memberi isyarat bahwa mereka bisa memulai percakapan pribadi. The World menatap Nona Justice dan berbicara dengan suara seraknya yang khas. Apakah kau tahu sesuatu tentang Sekte Demones? Audrey mengingat informasi yang ia beli dari The Hanged Man Alger, seharga 1.000 pound, dan menjawab dengan hati-hati, aku tahu apa yang mereka sembah, dan dari zaman apa mereka berasal, serta jalur Beyonder yang mereka kuasai, dan kecenderungan tingkat atas mereka. The World tertawa serak dan berkata, aku mengerti, berarti kau tidak tahu banyak. Sekte Demones menguasai jalur Assassin. Urutan 8-nya adalah Instigator. Itu yang aku tahu, kata Audrey, sebagian untuk memberitahu The World, sebagian lagi untuk menunjukkan antisipasinya. The World mengangkat tangannya dan mengelus dagunya sebelum berkata, kalau begitu, apakah kau tahu urutan 7 yang sesuai? Audrey menggeleng pelan. Aku akan sangat senang mendengarnya darimu. Urutan 7 dari jalur Assassin disebut Witch, kata The World singkat. Witch? Audrey terlonjak kaget mendengar kata itu. Ia secara alami membuat kaitan dalam pikirannya. Lalu, kalau seorang pria meminum ramuan itu, bagaimana ia harus bertindak? Memakai gaun cantik dan merias diri, meniru setiap gerak-gerik seorang wanita, ia merasa sedikit jijik, namun anehnya juga terhibur oleh pikirannya sendiri. Tidak Nona Justice, saat seorang pria meminum ramuan itu, ia tidak akan lagi dianggap sebagai laki-laki. Ia akan menjadi seorang wanita sejati. Klein menahan tawa saat mengendalikan respons The World. Dewi, ramuan Witch bisa mengubah jenis kelamin seseorang? Seru Audrey tanpa sadar. Ini benar-benar tak bisa dipercaya. Tuan Ful tidak menyangkalnya, yang berarti ini benar-benar sebuah keajaiban. Inilah dunia misterius para Beyonder. Dunia yang dipenuhi segala hal yang tak terjelaskan. Dunia yang selalu kuimpikan. Kenapa aku merasa sedikit bersemangat? Setelah sedikit menenangkan diri, Audrey dengan cepat dan penuh rasa bersalah melirik ke arah Tuan Ful, dan membuat pengakuan kecil, bahwa ia baru saja menyebut nama Dewi Evernight di hadapannya. The World berkata dengan suara serak rendah, ya, tetapi itu hanya bisa mengubah pria menjadi wanita. Sementara itu, pesona wanita akan semakin meningkat. Baik dari segi penampilan maupun kondisi kulit, mereka akan menjadi jauh lebih menawan dari sebelumnya. Itulah alasan mengapa semua petinggi Sekte Demones adalah wanita. Lalu, apa kelemahannya? Audrey tiba-tiba merasa minatnya meningkat. The World menjawab perlahan.
Persyaratan berakting mereka adalah menjadi pelaku kejahatan yang membawa bencana, penyakit, dan penderitaan. Audrey menghela napas pelan dan merasa sedikit kecewa. Pikirannya berputar cepat, dan ia segera memiliki pertanyaan baru. Jika, dan aku hanya berandai-andai, seekor hewan meminum ramuan witch tanpa mati atau kehilangan kendali, apakah peningkatan pesonanya akan lebih menarik bagi manusia, atau justru bagi spesiesnya sendiri? Misalnya, seekor kucing betina yang membuat semua kucing jantan dan para pecinta kucing menjadi tergila-gila padanya. The Wolf sempat terdiam. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Aku belum pernah mempelajari hal seperti itu." Sebelum Audrey bisa bertanya lebih lanjut, ia menambahkan, urutan 6 yang sesuai dengan jalur witch adalah pleasure atau demoness of pleasure. Persyaratan beraktingnya adalah membawa kesenangan bagi pria maupun wanita, terutama dalam aspek itu, serta mengendalikan atau memengaruhi mereka. Para demones di urutan ini sangat mahir menggunakan jaring laba-laba khusus. Audrey ternganga, lalu perlahan menutup mulutnya lagi, menyesali rasa penasarannya sebelumnya. Dengan mengetahui informasi seperti ini, kau akan bisa mengidentifikasi para demones dengan lebih efektif. Hehe, apakah kau puas dengan pembayaran ini? Tanya The World. Audrey mengangguk lembut dan berkata, ini sangat membantuku. Transaksi selesai. Aku akan membantumu mengumpulkan informasi tentang para bangsawan miskin secepat mungkin. Haruskah aku memberikannya saat kita bertemu lagi? The World berpikir sejenak dan bertanya, bisakah lebih cepat? Kalau begitu, aku akan menyerahkan informasi yang kukumpulkan kepada Tuan Full, dan memohon agar dia memberikannya kepadamu. Tuan Full, apakah itu diperbolehkan? Audrey menoleh dan bertanya. Di balik kabut abu-abu tebal, Klein mengangguk menyetujui. Pada saat yang sama, ia cepat-cepat mengendalikan The World untuk berbisik. Ia mendeteksi cara berbeda Audrey menyebut kata itu. Menyadari keterkejutan The World, sudut bibir Audrey sedikit terangkat, matanya bergerak ke atas, dengan sengaja tidak memberi penjelasan apapun. Klein mengetuk meja perunggu panjang, menandakan akhir dari percakapan pribadi. Kemudian, ia kembali mengendalikan The World untuk berkata, aku punya satu pertanyaan lagi. Pendatang baru ini memang sudah mengumpulkan banyak permintaan. Audrey menatapnya, tak terkejut. Algir dan Derek sama-sama menunjukkan dengan bahasa tubuh, bahwa mereka mendengarkan. The World berkata dengan suara serak. Aku ingin tahu, apakah ada Beyonder urutan tinggi lain, di keluarga Sauron di Intis. Saat The World berbicara, Klein melirik ke arah The Sun dari sudut matanya, dan melihat bahwa pemuda itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Dari kelihatannya, Kota Perak tidak memiliki catatan tentang keluarga Sauron. Keluarga ini kemungkinan besar baru bangkit setelah bencana besar. Klein melihat sekeliling dengan penuh pertimbangan, dan menemukan Justice serta The Hanged Man saling berpandangan, jelas tidak tahu jawabannya. The Sun pun tampak kebingungan dan tetap diam. Maka, ia mengetuk meja ringan dan berkata, biarkan aku yang menjawab pertanyaan itu. Apa yang bisa kau berikan sebagai imbalannya? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Klein segera mengendalikan The World untuk berkata, sebuah formula urutan 7. Baik, kesepakatan. Klein menciptakan lingkungan untuk percakapan pribadi, dan menatap Smurf-nya dengan diam selama beberapa detik. Audrey dan Alger, yang terhalang dari percakapan itu, kembali merasakan betapa tak terduganya Tuan Full. Mereka berdua penasaran akan jawabannya, tetapi juga merasa hal itu tidak berguna bagi mereka. Tidak sepadan menukar formula ramuan urutan 7 demi jawaban itu. Setelah percakapan pribadi berakhir, Klein sengaja membuat The World membungkuk dan berkata dengan suara serak, yang terhormat Tuan Full, terima kasih atas jawaban Anda, itu sangat berguna bagiku. Ini adalah pertukaran yang setara. Tidak perlu berterima kasih padaku. Klein menahan rasa merinding yang tiba-tiba muncul di kulitnya saat menjawab dengan dingin. Percakapan terbuka yang menyusul berlangsung kurang dari 10 menit. Lalu, ia mengumumkan akhir dari pertemuan tarot sebelum memutus hubungan dengan bintang-bintang merah tua itu. Setelah sosok Justice, The Hanged Man dan The Sun memudar menjadi aliran cahaya, Klein menatap The World dan terkekeh. Dengan adanya Smurf,
banyak hal memang jadi jauh lebih mudah. Sayangnya, All Black Eye tidak bisa digunakan di luar kabut abu-abu. Sayang sekali. Saat memikirkan hal itu, ia mengendalikan The World untuk berdiri dan membungkuk, lalu membiarkannya melebur ke dalam istana megah itu. Karena harus membagi perhatiannya untuk mengendalikan Smurf-nya, Klein telah menghabiskan banyak spiritualitas. Ia tidak melanjutkan tinggal di ruang itu. Setelah mengambil kembali All Black Eye dan meletakkannya di belakang meja perunggu, ia segera kembali ke dunia nyata. Saat itu, sinar matahari Backlund yang langka di musim gugur atau musim dingin menyinari dari balik tirai yang tertutup rapat. Klein tidak sempat menikmati pemandangan itu. Ia tidur selama setengah jam untuk memulihkan sebagian energinya. Setelah bangun, karena telah mendapat janji dari Nona Justice, dan karena hal itu tidak mendesak, ia tidak berencana mencari informasi di perpustakaan, dan sebagai gantinya memutuskan untuk pergi ke salah satu lokasi pemakaman di pinggiran Backland sebelum malam tiba. Klein akan menguji pengaruh peluit tembaga Azik untuk memahami jangkauan dan batasannya. Tentu saja, eksperimen itu hanya akan dilakukan setelah gelap. Alasan ia berangkat sekarang adalah karena akan terlihat sangat aneh dan mencolok jika menyewa kereta untuk mengunjungi pemakaman di malam hari.